Lagi rame masalah orang dengan bea cukai. Nah, kebetulan saya adalah termasuk salah satu orang yang hitungannya sering banget sih dapat kiriman dari luar ataupun belanja dari luar. Kira-kira pernah nggak ya bermasalah sama bea cukai? Ceritanya saya udah belanja dari luar negeri udah dari sejak lama, bertahun-tahun yang lalu. Dan biasanya yang saya beli dari luar itu adalah barang-barang kecil-kecil, aksesoris yang tidak ada di Indonesia. Jadi entah kenapa barang-barang yang seolah-olah nggak penting itu di Indonesia bener-bener susah nyarinya, nggak ada yang jual. Sampai akhirnya terpaksa harus beli dari luar, bre. Kalaupun di Indonesia stoknya ada, biasanya nih opsinya ada dua. Antara yang satu pre-order, yang berarti sellernya juga ambil dari luar. Jadi daripada gue pre-order ke dia, mending gue beli langsung aja kali ya. Dan yang kedua, seandainya pun stoknya ada, harganya luar biasa mahal. Nah, kebijakan tentang bea masuk barang impor itu yang dulu sama sekarang itu udah beda, dan bedanya jauh sekali. Dan kebetulan saya masih inget banget saat masa peralihan aturan lama ke aturan baru itu sempat membuat ada satu barang belanjaan saya dari luar yang ketahan dan akhirnya bermasalah atau enggak ya. Tapi yang akhir-akhir ini sering muncul adalah berita tentang orang dapat kiriman dari luar atau dari jalan-jalan ke luar negeri bawa masuk barang belanjaan dari sana yang ternyata dikenakan biaya masuk yang nilainya jauh lebih besar daripada harga asli barangnya. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Iya, terus terang kalau saya baca berita aja itu agak susah untuk mengambil kesimpulan karena masing-masing punya cerita versinya sendiri gitu ya. Dari korbannya yang memviralkan berita itu ceritanya A, dari bea cukai ceritanya B, dan saya nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Dan di sini saya akan cerita aja kronologinya ya. Jadi aturan yang lama seperti apa, yang baru seperti apa, dan apa yang saya alami dari aturan lama dan aturan baru. Dan ini adalah murni dari pengalaman saya pribadi. Jadi awalnya dulu itu aturannya adalah kalau kamu beli barang dari luar negeri selama nilainya di bawah 50 US dollar free, nggak kena biaya apapun. Jadi barangnya bisa langsung dikirim ke alamat kita tanpa dikenakan biaya apapun. Walaupun saat itu nggak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang kalau pas saya pakai kantor pos itu biasanya saat ngirim dia bawa semacam kwitansi gitu, nota atau kwitansi gitulah ya. Dan itu nominalnya biasanya 20.000 kalau nggak salah. Tulisannya sih tentang jasa handling dan segala macam. Jadi masih make sense lah ya. Nah, termasuk barang yang dikasih label gift atau hadiah itu juga tidak kena biaya masuk apapun. Jadi enak nih, lu belanja dari luar, asal tertulisnya nilainya 49 US dollar, free, nggak bayar apa-apa. Atau kalau barangnya mahal sekalipun kamu tulis gift hadiah, nggak kena biaya apapun. Enak banget kan tuh? Nah, tapi kebijakan yang seperti ini, iya udah jelas banget ada banyak sekali celah yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sayangnya sepertinya mayoritas orang yang belanja dari luar memanfaatkan celah ini. Udah jadi rahasia umum, banyak juga teman saya yang ngasih saran kalau belanja tulis aja harganya 49 atau tulis aja gift biar nggak kena biaya apapun. Dan itulah yang terjadi. Aturan yang sebenarnya baik-baik saja menguntungkan kita sebagai konsumen akhirnya dimanfaatkan oleh orang ya untuk mengambil keuntungan pribadi. Bahwa dia belanja minta sama sellernya dikasih label gift atau dibilang aja mas tulis harganya 49 atau 45, yang penting nggak lebih dari 50. Dan akhirnya itulah aturannya dieksploitasi. Keyboard canggih lagi dari Asus, ROG Strix Scope 2. Keyboard wireless dengan layout 96%. Menggunakan triple connection, wired USB, Bluetooth yang bisa terhubung dengan 3 device, dan 2,4 GHz ROG Speednova Wireless teknologi yang hemat daya. Dengan ROG Omni Receiver untuk terhubung dengan banyak device cukup dengan satu receiver aja. Hot Swappable Preloop NX Switch yang dilengkapi dengan sound dampening foam dan switch dampening pads untuk experience ngetik yang lebih nyaman. Selengkapnya cek link di bawah. Kebetulan waktu itu saya bukan termasuk orang yang mengakali hal ini. Kenapa? Karena ada satu hal yang membuat saya nggak berani menurunkan nilai barang kalau saya lagi belanja. Kalau belanjanya harganya memang mahal gitu ya. Asuransi. Jadi kalau kamu ngirim barang sama seperti kita belanja di marketplace lokal gitu ya, ada asuransi pengiriman. Kalau sampai terjadi kerusakan akan dapat ganti rugi. Ganti ruginya itu akan sesuai dengan nilai yang tercantum. Jadi kalau kamu beli barang harganya 200 dolar, terus kamu mau ngakalin ditulis 35 aja. Habis itu terjadi sesuatu, rusak,
digantinya cuma 35. Rugi sendiri bre. Makanya saya nggak berani melakukan itu. Orang yang tahu tentang celah kebijakan ini, udah jelas semua orang yang biasa belanja di luar negeri tahu kali ya. Jadi yang melakukan kecurangan ini bukan hanya 1-2 orang. Dan otomatis orang bea cukai tahu lah ya kalau mereka lagi dikadalin. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 kebijakannya berubah. Saya sendiri nggak sampai baca detail perubahannya seperti apa, tapi yang saya tangkap cuma satu, bahwa nilainya berapapun barang yang kamu datangkan dari luar negeri, semuanya akan kena biaya masuk. Walaupun kamu belanja dari AliExpress harganya 50.000, tetap akan kena biaya. Terakhir saya beli harga barangnya 30 ribuan, itu masuk ke Indonesia bayarnya ya 30 ribuan lagi. Jadi hampir 2 kali lipat harga barang. Nah, di saat peralihan dari aturan lama ke aturan baru, itu barang saya ada yang ketahan. Jadi saya beli itu di saat masih ada aturan under 50 USD, nggak kena biaya apapun. Habis itu nyangkut di bea cukai, peraturannya berubah, sampai akhirnya baru nyampe. Jadi saya ingat banget Desember 2019 itu barangnya udah nyampe di Indonesia tapi nggak lolos-lolos. Baru Februari dikabarin bahwa saya harus bayar 40 US dollaran kalau nggak salah. Dan ini cukup bikin kaget karena harga barangnya cuma 100 ribu bre. Dan saya punya bukti transaksinya ada, bukti transfernya ada. Terus akhirnya saya jemput lah itu barangnya ke kantor pos. Terus diarahkan di kantor pos yang di sini ada kantor bea cukainya. Saya diarahkan ke sana dan setelah ngobrol ternyata jawaban yang saya dapat cukup membuat saya bingung. Kata mereka harga barangnya sudah diputus dan nggak bisa dirubah. Jadi walaupun saya bawa bukti transfer, harga barangnya itu $10, mereka nggak mau. Ternyata di situ sudah ditulis sama mereka bahwa harga barangnya $100. Dari penjelasan yang saya terima, mereka bilang kalau barangnya dianggap sebagai barang red line, kalau nggak salah denger ya waktu itu, di mana barang red line itu akan dibongkar, kemudian nilainya akan ditentukan sama mereka kalau mereka ragu-ragu dengan nilai barangnya. Padahal barangnya itu cuma lensa kacamata, bre. Kelihatan murahan banget. Jadi nggak mungkin kalau harganya itu $100. Tapi ya sudah diputuskan $100 harus dibayar. Tapi ya saya nggak mau bayar lah ya, ngapain harga barangnya cuma 100 ribu. Dan akhirnya udah hilang barangnya, nggak tahu dibalikin, nggak tahu kemana. Saya juga nggak tahu apakah duit saya di refund atau enggak. Tapi yang jelas itu adalah masalah pertama yang saya hadapi dengan bea cukai. Dan di sini yang membuat saya bertanya-tanya, penasaran sampai hari ini dan belum terjawab adalah kenapa saya nggak dimintain konfirmasi? Ini harga barangnya berapa? Bisa lihat nggak bukti transfernya? Karena saat saya ke sana, udah saya siapin tuh, saya print semua, ternyata ditolak. Dan alasannya karena harganya sudah diputuskan sepihak oleh bea cukai. Tapi hidup terus berlanjut hanya karena satu masalah. Nggak mungkin saya akhirnya berhenti untuk mendatangkan barang dari luar. Kalau memang itu kebutuhannya, ya mau gimana lagi. Dan setelah itu sampai hari ini, berarti saya sudah banyak kali mendatangkan barang dengan aturan yang baru. Di mana memang benar sama sekali tidak ada yang gratis. Mau ditulis gift, mau ditulis free, mau ditulis sampel, tetap nggak ada yang gratis. Cuma bedanya kali ini setiap ada kiriman yang masuk dan saya harus bayar sesuatu, saya akan dapat notifikasi dulu. Dan notifikasinya ini dikirim bukan hanya satu kali dan bukan hanya lewat satu platform, tapi bisa beberapa kali lewat banyak platform. Dari WhatsApp dikirim, dari SMS juga bisa dikirim, dari email juga dikirim. Jadi untuk memastikan bahwa saya sebagai penerima udah dapat informasinya bahwa sekian biaya yang harus dibayarkan. Tapi lebih utamanya di awal yang mereka kasih tahu bukan tentang berapa biayanya, tapi mereka minta bukti transfer atau bukti transaksi. Dan yang mengirim notifikasinya bukan dari bea cukai langsung, melainkan dari kurir pengirimannya, entah DHL, entah FedEx, entah kantor pos. Mereka yang akan ngasih tahu. Dan di setiap pemberitahuannya akan ada batas waktunya, bahwa oke, ini ada barang yang akan dikirimkan, boleh minta data 1, 2, 3 yang mereka mau. Dan intinya adalah bukti yang menyatakan bahwa nilai barangnya sekian, dan itu ada batas waktunya mungkin 2 atau 3 hari. Selepas itu akan ada sanksi. Ada yang sanksinya barangnya dibalikin, ada yang harus bayar biaya gudang dan segala macam. Intinya adalah mereka minta kita segera mengirimkan data secepat mungkin. Dan disinilah biasanya akan muncul pikiran orang untuk melakukan kecurangan. Mereka nggak mau kena biaya mahal, akhirnya mencoba mengakali gimana caranya biar nilai barang ini terlihat lebih murah, biar biaya masuknya juga murah. Yang jadi masalah adalah orang bea cukai, orang pinter bre. Sekarang mereka bisa googling. Jadi walaupun kau bilang barangnya nilainya cuma 500 ribu, mereka tinggal ketik bentar di Google, udah langsung ketemu kalau nilai barangnya sebenarnya 450 USD. Dan kalau sampai ketahuan bahwa kita berusaha ngakalin, ini yang akan jadi panjang buntutnya. Akan ada sanksi, entah sanksi secara resmi, entah mereka sebel karena tahu kita berusaha ngakalin dan akhirnya
akhirnya mereka mempersulit kita dengan ngasih biaya yang besar dan segala macam, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah kejujuran kita di sini akan diuji, bre. Dan yang perlu kita tahu bahwa kebohongan yang kita lakukan akan sangat gampang sekali dibongkar. Nah, kemudian ada masalah berikutnya lagi. Ada kalanya barang yang dikirim ke tempat saya itu adalah barang yang belum dirilis di Indonesia. Bahkan yang terakhir kemarin 4070 Ti Super yang saya sempat tes, itu adalah barang yang dikirimkan ke saya saat barangnya belum dirilis dimanapun. Jadi nggak ada harga resminya. Nah, saat saya ditanya, ya saya bilang bahwa itu adalah barang sampel dan harga resminya belum dirilis. Soalnya harga yang muncul itu baru harga estimasi dari Nvidia yang diumumkan gitu ya, belum dari masing-masing brand GPU-nya. Dan dengan jawaban yang saya kasih, Bea Cukai nggak meminta lebih lanjut lagi, tapi langsung diputuskan sepihak sama mereka. Mereka langsung ambil sampel barang yang menurut mereka sejenis untuk dijadikan acuan. Kebetulan waktu itu yang dikirimkan ke saya adalah nilai barang dari 4070 Ti, tapi dari brand lain dan dari kasta paling tinggi, bre. Jadi yang diambil sama mereka adalah range harga tertinggi yang ada di pasaran, bukan yang terendah. Cuma karena punya saya Ti Super, jadi udah kelas di atasnya lagi. Secara selisih harganya nggak terlalu jauh, jadi saya ya udah diem aja. Dan biasanya untuk komponen komputer seperti itu saya kena sekitaran 25%. Saya memang nggak pernah cari tahu detailnya harusnya berapa persen, saya nggak tahu. Tapi yang pernah saya baca sekitar 25%, dan sejauh ini ya kenanya kurang lebih segitu. Kadang lebih banyak dari 25, kadang di bawah itu, jadi nggak terlalu saya permasalahkan. Cuma di sini sekali lagi artinya bahwa walaupun saya bilang barangnya belum dirilis dan saya nggak tahu harga resminya berapa, tetap aja dari Bea Cukai sudah bisa menentukan estimasi harga barang dengan cara cari informasi sendiri. Dan sekali lagi, informasi yang mereka dapat dan akan mereka gunakan untuk perhitungan adalah estimasi harga tertinggi yang ada di pasaran. Jadi pastikan sekali lagi, kalau kamu mau ngasih informasi dokumen yang diminta sama Bea Cukai, kasih sejujur mungkin. Soalnya nggak lucu dong, kamu misalkan beli dari luar GPU merek Zotac gitu ya, biar dapat harga murah, tapi karena kamu nggak bisa ngasih bukti yang tepat, akhirnya dikenakan biaya masuk seperti ROG Strix. Harganya selisihnya jauh banget, bre. Jadi singkat cerita, apakah saya pernah bermasalah dengan Bea Cukai? Pernah. Tadi yang pertama saya ceritain, tapi setelah itu nggak pernah ada lagi. Jadi saya nggak tahu apakah yang terjadi di berita-berita itu adalah murni karena kesalahan Bea Cukai atau dari orangnya yang mungkin berusaha ngakalin. Karena kemarin ada berita bahwa ternyata invoice yang diserahkan itu invoice palsu dan akhirnya Bea Cukainya sebel terus dikasih harga mahal karena itu adalah sanksi atau segala macam. Saya nggak tahu yang pasti yang mana, tapi yang jelas ya sekali lagi, kalau memang kamu belanja di luar negeri dan bawa barang masuk, ya udah kasih aja informasi sejelas mungkin dan sejujur mungkin. Karena kebohongan kita akan sangat mudah dibongkar, dan kalau sampai mereka sebel sama kita, iya nggak tahu bakal diapain. Yang pasti akan dipersulit. Dan satu lagi nih, in case kita udah jujur tapi masih dikerjain juga dan akhirnya kasusnya menjadi viral, iya kita masih aman karena kita tahu bahwa kita jujur, datanya semuanya benar, tidak ada yang dimanipulasi. Jadi kalau sampai jadi viral, ya harapannya tidak akan jadi bumerang buat kita. Jadi jangan sampai kita udah berusaha ngakalin, terus ternyata kita dipersulit, terus sok-sokan diupload jadi viral, ternyata ketahuan bahwa kita yang bohong. Nah itu jadi malu kali. Nah buat kamu yang mungkin juga punya pengalaman yang berbeda, apakah kamu pernah bermasalah atau mungkin selalu baik-baik saja dengan kiriman dari luar negeri atau dengan barang bawaan kamu saat pulang dari luar negeri, bisa kamu share aja di kolom komentar. Termasuk kalau misalkan pernah bermasalah, boleh diceritain seperti apa singkat ceritanya dan bagaimana solusinya, biar nanti teman-teman yang lain juga punya gambaran bahwa ternyata oh kalau terjadi masalah itu biasanya karena ini dan solusinya seperti ini. Oke, kita langsung diskusi aja, lanjut di kolom komentar. Tapi harus viral dulu.